Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran Ibu PAIBP kelas 7 bab 2. Kali ini pelajaran kita akan membahas tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Di mana pokok bahasanya yaitu tentang Asmaul Husna ya. Tidak semuanya kalian akan belajar tentang Asmaul Husnanya yang 99 itu, tapi kalian hanya akan memperdalam 4 Asmaul Husna saja. Kali ini Ibu akan sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian Ibu harapkan bisa memahami sifat dan makna Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang 4. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian harus menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian harus bisa membuat poster tentang mengenai sikap beriman kepada Allah melalui anak-anak. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, ayo kita buat keyakinan kelas dulu yuk, supaya kegiatan pembelajaran kita aman nyaman. Coba Ibu tanya, kalian pengen seperti apa? Ini ada beberapa kesepakatan yang Ibu tawarkan ya. Kalian boleh menambahkan atau mengurangi. Yang penting pembelajaran yang kita akan jalani bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman. Yang pertama, berdoa ya sebelum dan sesudah belajar. Tadi sudah ya, sebelum belajar kalian berdoa. Yang kedua, mengikuti pembelajaran ini dengan niat karena Allah ya, untuk mencari ilmu. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran harus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ya ke depan. Yang selanjutnya, saling menghargai, tertib, dan berperilaku sopan terhadap penghuni kelas ya. Dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang pokok bahasanya yaitu tentang meneladani nama-nama dan sifat Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180 ya. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Al-A'raf dijelaskan ya, kalian bisa baca sendiri artinya. Dan Allah memiliki Asma al-Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dan menyebutlah al-Asma al-Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kata al-Asma al-Husna itu dibentuk dari kata jamak ya, dari al-isim memiliki arti nama dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu apa? Nama-namanya yang baik dan indah. Nama siapa? Ya nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 99 ya. Kalian kan juga sering membacanya tiap hari Selasa Kamis, kita kan ada pembiasaan ya. Kalian selalu membaca Asmaul Husna. Pasti kalian sebagian besarnya sudah pada hafal ya. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari itu. Jadi anak-anak, sungguh amalan yang sangat baik ya untuk kita ketika kita mau atau membiasakan membaca Asmaul Husna, apalagi sampai menghafalnya. Jadi maksudnya adalah
Hadis itu memberikan dorongan kepada kita untuk tidak sekedar menghafalkannya. Apabila kalian dapat menghafal tentu bagus ya, akan tetapi yang paling penting adalah memahami, merenungkan, dan menerapkan nilai-nilai agung yang ada pada Asmaul Husna untuk kebaikan dalam menjalani kehidupan. Jadi kita dituntut pula untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna tersebut. Nah, selanjutnya ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Jadi setelah kalian tadi ketahui bahwa Asmaul Husna itu semuanya ada 99 kan? Nah, sekarang Ibu akan memperdalam 4 nama-nama Allah yang indah dan baik itu. 4 saja ya. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Jadi sudah jelas, sudah tentu Allah sangat mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi ya pada hidup makhluknya. Semuanya itu tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Jadi tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuannya itu terhadap seluruh alam semesta, melampaui kemampuan otak manusia. Dengan pengetahuan seperti ini, Allah dapat memberikan ilmu kepada hamba yang dicintai olehnya. Mereka adalah orang yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita memohon kepadanya agar diberikan pengetahuan melalui kemurahannya. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa ya, supaya kita bisa diberi ilmu, karena Allah itu sangat mengetahui segalanya, sangat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Selanjutnya yaitu Al-Khabir, Allah Maha Teliti ya. Era sekarang itu pengetahuan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Bisa disampaikan secara langsung, bisa juga melalui beberapa media. Kalian sudah sangat tidak asing kan dengan koran, majalah, televisi, situs jaring sosial, blog, website ya. Kalian juga dapat berbagi informasi pengetahuan melalui berbagai macam media. Itu sangat memudahkan kalian. Tapi di balik kemudahan tersebut, kalian harus memperhatikan ketelitian, kebenaran informasi ya. Perolehan informasi itu memerlukan ketelitian. Setiap informasi mengandung benar atau salah. Untuk informasi yang benar kita bisa meneliti baik isi maupun sumbernya. Begitu pula dengan informasi yang diragukan, kehati-hatiannya dalam menyebarkan menjadi keniscayaan aktivitas, atau kita nanti akan membahas tentang tabayun ya, mencari kejelasan tentang suatu informasi. Jadi kita harus teliti, mawas diri, waspada dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menerima informasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu As-Sami. As-Sami itu apa anak-anak? Sami'un basyirun ya. Allah itu As-Sami Maha Mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan, hal ini dapat diperhatikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Nanti kita lihat bersama-sama, bahas ya. Perilaku yang mencerminkan Allah Maha Mendengar itu antara lain kita mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Terutama kalian sebagai siswa harus dengan cermat memperhatikan, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru ya. Terkadang kita tidak senang terhadap apa yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, anak-anak, Asmaul Husna Al-Basyir, Allah Maha Melihat. Kalau tadi Sami'un, Basyirun, Allah Sami'un, Allah Maha Mendengar. Sekarang Al-Basir, Allah itu Maha Melihat ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi, kecil, besar, itu dapat Allah lihat, tidak luput dari penglihatan Allah ya. Jadi cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha Melihat itu dapat kita wujudkan dengan perilaku yang teliti, mawas diri, serta kita itu merasa diawasi, sehingga kita bisa sangat berhati-hati dalam melangkah
di kehidupan ini ya. Sering introspeksi, memperhatikan kekurangan dan kelebihan agar hidup kita lebih ke arah. Selain itu, kita pun harus memiliki semangat menatap masa depan. Rencana ya, walaupun manusia hanya berencana, tapi kita harus punya tujuan atau goals dalam kehidupan ini. Nah anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui 4 Asmaul Husna, coba ibu ulang lagi. Yang pertama, Al-Alim itu apa? Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, ya, Allah Maha Teliti. Yang ketiga, As-Sami, Allah Maha Mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Untuk apa kita mempelajari Asmaul Husna yang 4 tersebut? Yaitu untuk mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah, agar kita bisa meneladani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Asmaul Husna itu sering dijadikan sarana untuk berzikir, juga pengantar doa-doa kita kepada Allah. Orang yang mengucapkannya akan mendapat kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan siapapun yang menghafalkan Asmaul Husna yang 99 tadi sudah jelas ya, disebutkan di dalam hadis bahwa ia akan masuk ke surga. Apakah kalian tidak pengen masuk ke surga? Makanya sering-sering kita ya membaca Asmaul Husna. Seorang muslim harus memahami, minimal kita mengetahui, meskipun tidak semuanya, minimal kita mengetahui beberapa makna Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan ini kita di kelas 7 belajar 4 nama Asmaul Husna. Itu yang harus kita dalami, kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pasti kalian sudah sangat sering mendengar kalimat atau ungkapan ini, di mana tangan di atas itu diibaratkan orang yang suka memberi atau menolong orang lain. Adapun tangan yang di bawah itu orang yang ditolong atau diberi ya. Orang yang suka menolong memberi itu salah satu pengamalan dari Asmaul Husna. Jadi dengan membaca Asmaul Husna setiap hari, orang muslim itu akan lebih mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Selalu ingat atas kekuasaan Allah. Dengan mengikuti perintah-perintahnya, maka kehidupan kita itu akan terkondisikan. Dan selalu berusaha beribadah dan mencari ridhonya. Dengan mengenal Allah, tentu kita akan menjadi lebih mengetahui kekuasaannya, serta mempunyai rasa takut apabila kita melanggar perintahnya, karena kita tahu tadi Allah itu Maha Melihat, Maha Mendengar apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Selanjutnya, perilaku apa yang diharapkan setelah kita mengetahui 4 Asmaul Husna yang tadi kita pelajari ya. Jadi pemahaman mengenai Asmaul Husna yang tadi itu hendaknya kita jadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik dan indah itu dicerminkan pada tadi apa yang pertama? Al-Alim, kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami, dan keempat Al-Basir. Jadi hendaknya dijadikan pendorong untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ya. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kalian dapat mewujudkan perilaku yang baik, antara lain yaitu contoh perilaku yang diharapkan setelah kita mempelajari 4 Asmaul Husna yang tadi. Yang pertama itu diharapkan kalian percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk mampu menjelaskan kebenaran, di mana di dalam surat Al-Asyr juga disebutkan ya, kita harus saling menasehati dalam kebenaran. Jadi saling menasehati itu tentu dengan ilmu. Yang kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Jadi kita harus tekun, harus ulet, harus semangat dalam mempelajari hal-hal yang baik ya, terutama dalam agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, karena kita menyadari bahwa Allah itu Sami'un Basyirun, mendengar, melihat apa yang kita lakukan ya, apa yang kita perbuat, sehingga kita mampu jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Yang selanjutnya yaitu sikap yang diharapkan kalian itu teliti dalam belajar, dalam mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kita harus senantiasa mawas diri, mendapat informasi harus dicari dulu kejelasannya. Dalam belajar, dalam menerima ilmu, kita harus benar-benar teliti ya dalam mengerjakan soal, tidak usah tergesa-gesa, tidak harus tergesa-gesa. Yang selanjutnya, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Kalian itu harus mau menjadi pendengar yang baik. Hati kalian itu harus lunak, harus mau mendengar sesuatu yang benar, ya, terutama dari orang tua, dari ibu bapak guru, dan menjadi pendengar yang baik, baik untuk teman, sahabat, orang tua, dan siapapun. Kita harus berupaya menghargai apa yang orang lain bicarakan. Dan yang terakhir yaitu diharapkan kalian itu mampu memiliki pandangan ke depan, mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai harapan, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Tidak lupa disertai dengan doa ya. Jadi ikhtiar dan doa, memiliki keinginan, semangat, cita-cita untuk kita wujudkan. Nah, itu perilaku yang dapat kita teraplikasikan untuk kehidupan kita setelah kita mempelajari Asmaul Husna tadi ya, yang 4, Al-Alim, Al-Bashir, As-Sami, dan Al-Khabir. Nah, anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup kita. Mudah-mudahan kita semua setelah belajar ini sedikit demi sedikit dari sekarang yang konkret, yang nyata, kita bisa mengaplikasikan sifat-sifat atau nama-nama Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran Ibu selanjutnya.